Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Public Relation, kita berjumpa kembali dalam forum gagasan Public Relation dengan saya Irmulan Sati. Kita akan membahas tentang bagaimana kita mengelola struktur atau unit PR dalam organisasi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pertama-tama yang harus dipetakan adalah lihat dulu apakah ruang lingkup atau skup organisasi itu luas ya, besar ataupun skup yang kecil sehingga perlu menggunakan unit PR atau perlu mendirikan unit PR. Nah, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan besar ya buat manajemen, apakah perlu atau tidak menggunakan unit PR. Ini sangat tergantung kepada objektif, goal dan capaian yang diharapkan dari organisasi. Yang kedua, requirement PR yang bagaimana yang dibutuhkan, syaratnya, kompetensinya. Kita sudah tahu bahwa saat ini sedang mengalami proses perubahan, perkembangan teknologi informasi, teknologi komunikasi yang sangat luar biasa sehingga merubah seluruh sendi-sendi kehidupan kita dalam organisasi. Kita membutuhkan kualifikasi PR yang paham tentang PR digital atau digitalisasi public relation, ataupun memahami kebutuhan-kebutuhan khalayak, kebutuhan-kebutuhan stakeholder, sekaligus juga bagaimana mengkomunikasikan melalui media-media baru misalnya. Tentu ini kualifikasi yang sangat diharapkan dalam kondisi saat ini. Dan yang ketiga, melihat apakah PR ada dalam unit tersendiri atau dalam gabungan dengan unit lain. Misalnya PR gabung dengan unit marketing, PR gabung dengan unit SDM, atau masuk dalam corporate secretary, ataupun dia berdiri sendiri. Idealnya PR berdiri sendiri, terstruktur dalam satu unit, satu bagian, divisi PR atau unit PR atau bagian PR atau direktorat PR misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah apakah budgeting PR dikelola sendiri atau gabungan. Resikonya kalau gabungan berarti PR tidak bisa mengelola secara otonom keuangan maupun program. Nah, ini berkaitan dengan pencapaian Key Performance Indicator atau KPI dari unit PR tersebut. Dan individu-individu ataupun praktisi PR di dalamnya juga akan dihitung bagaimana KPI-nya. Tentu kalau gabungan misalnya dengan marketing, tentu PR akan banyak mensupport kegiatan-kegiatan marketing. PR-nya bagaimana? Apakah terukur tidak indikatornya? Jika tidak, berarti harus ada penyesuaian. Tapi kalau dia berdiri sendiri, PR dalam satu unit yang dikelola sendiri secara utuh dalam satu organisasi akan memudahkan bagaimana mengolah programnya, mengolah budgetingnya, perencanaannya, sampai menghitung KPI atau Key Performance Indicator dari unit tersebut. Dan berikutnya adalah apakah PR membutuhkan sebuah expert. Jadi ini apakah PR membutuhkan ahli-ahli, dalam bidang apa ahli-ahlinya, misalnya media relation, consumer relation, pengelolaan program atau agenda-agenda khusus kehumasan, membutuhkan tim dokumentasi ataupun tim media sosial ataupun analis media misalnya, yang ini bisa dikelola sendiri ataupun menggunakan jasa konsultan. Nah, tentu ada konsekuensi sendiri ya jika sudah ada unit PR kemudian dia membutuhkan tim yang khusus ya, program-program khusus, sehingga meng-hire konsultan ataupun dia kerjakan sendiri. Jadi kalau dengan konsultan berarti logikanya pembiayaannya akan bertambah, tentu ada adaptasi program dan adaptasi keuangan, sehingga ini yang perlu kita petakan dari awal dan dilihat kembali secara keseluruhan bagaimana mau atau maunya manajemen atau kebutuhan manajemen. Ini perlu dipetakan ya teman-teman dari awal, sehingga kalau manajemen berharap objektifnya A, berarti PR-nya harus menyesuaikan untuk pencapaian objek tersebut. Secara umum sudah pernah saya singgung di tatap muka sebelumnya bahwa PR adalah strategic management tools ya. Jadi PR menjadi support dan mendukung sepenuhnya strategic management, maka program-programnya pun juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Nah, itulah sekilas tentang bagaimana cara mengelola unit PR.
Tentu ini sangat singkat, kita akan mendiskusikan kembali dalam tatap muka berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.